Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Oh, penulis asal kota Pemalang yang kisahnya selalu seru ya teman-teman ya. Dan untuk kisah kali ini adalah lanjutan dari teror pocong ireng di Pemalang ya yang kemarin ya. Nah di sini Rama adalah kunci untuk mengetahui siapakah sesungguhnya orang di balik teror pocong ireng ini. Nah Rama setelah kejadian itu mengalami trauma dan sakit dan juga trauma ya teman-teman ya. Jadi dia kesulitan untuk berbicara. Dan siapakah sosok di balik teror pocong ireng itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Pemalang, Jawa Tengah. Akhir tragis. Pelaku pesugihan pocong ireng. 1 bulan berlalu setelah ditemukannya Rama dengan kondisi tak sadarkan diri. Sampai saat ini, Rama masih sakit dan masih sulit untuk diajak berbicara. Bahkan, Rati sudah memanggil kedua orang tuanya dan meminta bapaknya untuk meruqyah Rama. Akan tetapi, entah mengapa, Rama masih belum sembuh. Bahkan setiap malam, Rama terus mengigau meminta pertolongan. Rati yang tak mau terjadi sesuatu dengan suaminya itu pun berupaya terus untuk kesembuhan sang suami. Ia kerap mendatangi beberapa orang yang bisa meruqyah. Hingga percobaan ke-10 yang dilakukan Rati dengan 10 orang yang berbeda, akhirnya Rama pun bisa sembuh dari sakitnya dan perlahan mulai bisa diajak berkomunikasi. Namun sayang, jika membahas mengenai malam itu, Rama kembali histeris dan trauma. Hingga akhirnya Rati memutuskan untuk tidak lagi mempertanyakan hal tersebut. Yang terpenting bagi Rati, suaminya bisa sehat kembali dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti sedia kala. Dek, Mas mau buka bengkel lagi. Udah lama gak kerja. Badan Mas jadi kaku semua, ucap Rama. Memang tenaga Mas sudah pulih betul. Ini udah segeran. Yowes, kalau dirasa memang sudah enakan ya gak apa-apa. Tapi jangan sampai malam lagi ya Mas, sampai sore aja. Ya dek. Rati pun berpamitan kepada Rama untuk membeli sarapan seperti biasa di warung Mbak Ima. Sesampainya di warung, rupanya beberapa ibu-ibu tengah sibuk membahas mengenai Rama. Ya, mereka penasaran dengan apa yang dialami oleh Rama malam itu. Itu ada istrinya. Kita tanyakan saja langsung, biar nggak penasaran terus, ucap salah satu ibu-ibu. Rati, sini, teriak Atun memanggil. Rati yang dipanggil pun mendekat dan mempertanyakan. Ada apa ya Bu Atun? Si Rama itu gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah sudah sehat Bu. Ada apa ya? Enggak loh, kami ini cuma penasaran Rati sama kejadian malam itu. Kamu udah tanyain sama suamimu? Tanya Atun penasaran. Rati pun hanya menghela nafas kasar. Sudah diduga, mereka pasti hanya ingin mempertanyakan hal tersebut tanpa mau tahu kondisi Rama seperti apa. Maaf ya Bu, aku gak bisa cerita banyak hal karena sampai detik ini Mas Rama itu masih trauma. Kalau ditanya soal masalah itu, ya jadi aku kasih aman aja. Kesian Mas Rama kalau ditanya-tanyain terus, tegas Rati. Beberapa ibu-ibu pun mengerti
Namun, tidak dengan Atun yang masih sangat penasaran dan memaksa Rati untuk mempertanyakan hal tersebut. Tak mau ambil pusing, Rati pun meninggalkan Atun begitu saja dan memesan sarapan. Setelah mendapatkan menu sarapan yang diinginkan, Rati pun bergegas untuk pulang. Dasar ibu-ibu, kepo banget, gak peduli sama keadaan orangnya kayak apa, gerutu Rati dengan wajah kesal. Sesampainya di depan bengkel, dengan raut wajah kesal, Rati pun mengempaskan tubuhnya di atas kursi bambu. "Loh, kamu itu kenapa sih, Dek?" tanya Rama bingung. "Gak apa-apa, Mas. Tuh ada ibu-ibu nyebelin," ucap Rati. "Pasti nanyain Mas kan?" "Loh gitu, tapi gak penting sih, gak usah dibahas. Kita sarapan aja yuk," ucap Rati yang dibalas anggukan oleh Rama. Pagi itu, Rati dan Rama menikmati sarapan paginya dengan sesekali mengobrol ringan. Selesai sarapan, seperti biasa, Rati memilih untuk masuk ke dalam rumah dan mengerjakan pekerjaan rumahnya itu. Sementara Rama masih terus berada di bengkel dan berharap hari pertama ia buka ada pelanggan yang datang. Sambil menyibukkan diri, Rama pun memilih membantu pekerjaan sang istri, yakni menyapu halaman rumah. Sesekali ia pun disapa oleh beberapa warga yang berlalu lalang tak jauh dari halaman rumahnya. "Wah, sudah buka lagi ya Mas Rama?" tanya Pak RT dengan Rama. "Alhamdulillah Pak RT, daripada nggak ngapa-ngapain di rumah," jawab Rama seadanya. "Memangnya sudah sehat betul Mas?" "Alhamdulillah Pak RT, sudah sehat." "Syukurlah Mas Rama, saya jadi ikutan lega. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah kepergian Pak RT, Rama pun kembali melanjutkan pekerjaannya hingga tiba-tiba Juragan Burhan datang mendekati Rama. Spontan, Rama pun terkejut dan terlihat salah tingkah dengan kedatangan Juragan Burhan yang tengah menuntun sepeda motornya. "Rama, bisa benerin motorku ini nggak?" tanya Juragan Burhan. Bisa Juragan. Memangnya apa yang rusak?" jawab Rama dengan gugup. "Yang nggak tahu ini, nggak bisa nyala sama sekali," ucap Juragan Burhan. Coba saya cek dulu ya Juragan, tapi paling nggak bisa ditunggu, harus ditinggal." "Ya nggak apa-apa Ram, lagian saya juga masih banyak urusan. Kalau gitu, ini tolong dikerjakan ya. Kalau sudah selesai, bawa ke rumah. Takutnya saya nggak sempat kesini." "Baik Juragan." Setelah memarkirkan sepeda motornya di bengkel milik Rama, Juragan Burhan pun bergegas pergi, sementara Rama masih terdiam mengamati kepergian Juragan Burhan. "Mas, ngeliatin apa?" ucap Rati yang tiba-tiba sudah berada di dekat Rama. Spontan, Rama pun terkejut dengan kedatangan dan suara dari Rati. "Kamu ini Dek, bikin orang kaget aja sih." "Lagian, kamu serius banget. Ngeliatin siapa sih?" tanya Rati penasaran. "Itu Dek, Juragan Burhan." Spontan, Rati pun mengerutkan alisnya. "Ya ngapain ngeliatin Juragan Burhan sampai segitunya?" "Gak apa-apa, udah Mas mau ngerjain motor Juragan Burhan dulu," ucap Rama mengalihkan pembicaraan. Bagi Rati yang sudah hidup lama dengan Rama, merasa bahwa ada sesuatu yang Rama tutup-tutupi. Namun Rati memilih untuk mempertanyakannya nanti di saat waktu yang tepat. Karena untuk saat-saat ini Rama yang baru sembuh pun masih enggan ditanya-tanya banyak hal. "Ya wes kalau gitu aku mau lanjut masak dulu ya Mas," ucap Rati berpamitan. Rama pun hanya mengangguk pelan dan mulai sibuk dengan pekerjaannya. Hingga tak terasa, waktu sudah semakin sore. Sesuai dengan janjinya, Rama pun menutup bengkelnya tepat pukul 5 sore dan masuk ke dalam rumah untuk mandi. Setelah mandi, tak selang beberapa lama, azan maghrib berkumandang. Rama pun mengajak sang istri untuk beribadah bersama-sama.
Selesai melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam, Rama dan Rati pun menikmati makan malam mereka. Sesekali mereka pun mengobrol layaknya sepasang suami istri pada umumnya. Motor juragan Burhan udah selesai, Mas?" tanya Rati. "Belum, Dek. Besok paling selesainya. Tapi juragan Burhan minta diantar ke rumahnya motornya, Dek." "Ya udah, antar aja, Mas. Kan rumahnya juga nggak jauh." Iya sih, tapi Mas nggak berani sendirian. Kamu mau temenin Mas nggak?" ucap Rama yang berhasil membuat Rati tertawa. Baru pertama kalinya Rati melihat ekspresi wajah Rama yang memelas meminta ditemani, padahal hanya ke rumah juragan Burhan. "Kok kamu malah ketawa sih, Dek?" tanya Rama bingung. "Ya habis, kamu itu lucu, Mas. Wong cuma ke rumah juragan Burhan aja loh, kamu minta ditemenin, kayak ke kuburan aja." ledek Rati. Deg. Tiba-tiba wajah Rama menjadi gusar, keringat mulai membasahi kening. Mendengar kata kuburan, ia kembali mengingat sekilas kejadian malam itu. Ya, malam di mana sewaktu ia membuntuti dan melihat aksi juragan Burhan. Sementara Rati yang menyadari perubahan sikap suaminya pun langsung terdiam dan mempertanyakan kondisi sang suami. "Kamu kenapa sih, Mas? Kok kayak gelisah gitu?" tanya Rati dengan wajah bingung. Rama masih terdiam. Wajahnya berubah menjadi pucat, nafasnya pun naik turun. Melihat perubahan tersebut, buru-buru Rati mengambil segelas air putih dan memberikannya pada sang suami. "Ini, Mas, kamu minum dulu, pelan-pelan, takut kesedak." Rama langsung meraih gelas yang diberikan oleh Rati dan meminumnya sampai habis. Hingga akhirnya setelah minum, kondisi Rama jauh lebih baik. Akan tetapi Rama tidak dapat lagi melanjutkan makan malamnya dan memilih berlalu begitu saja memasuki kamar. Sementara Rati, ia lebih dulu membersihkan meja makan dan menyusul Rama ke dalam kamar mereka. Sesampainya di ambang pintu, Rati melihat Rama berdiam diri seperti memikirkan suatu hal. Tatapannya kosong, mulutnya bergetar seperti orang yang menahan takut. Rati mencoba perlahan mendekat ke suaminya itu dan menepuk pelan pundak suaminya. "Mas?" Iya, Dek," jawab Rama. "Mas, sebenarnya kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi begini? Coba deh pelan-pelan cerita sama aku. Siapa tahu setelah cerita perasaan kamu kan jadi lebih lega, Mas." Aku nggak apa-apa, Dek." "Jangan bohong, Mas. Aku hidup sama kamu itu bukan sehari dua hari, kan sudah tahunan. Jadi aku tahu betul kamu kayak apa." Rama terdiam sejenak. Ia pun menatap wajah sang istri dengan tatapan sendu. Namun tiba-tiba saja Rama meminta Rati untuk menutup pintu kamar rapat-rapat dan kembali meminta Rati untuk duduk di hadapannya. "Sebenarnya banyak yang mau Mas ceritakan sama kamu, Dek. Tapi takutnya kamu gak percaya." "Mas, aku itu selalu percaya sama kamu. Apalagi kamu gak pernah bohong sama aku. Jadi mana mungkin aku gak percaya." Rama mengangguk pelan. Ia mencoba menceritakan apa yang ingin dia sampaikan. "Malam itu, Dek, pulang dari warung Mas Mamat, Mas itu lihat juragan Burhan keluar dari kebun pisang. Nah, terus Mas coba buntuti juragan Burhan karena gerak-gerik juragan Burhan yang mencurigakan," ucap Rama yang memulai menceritakan kejadian malam itu. "Juragan Burhan?" "Ya, Dek. Tapi waktu Mas ikuti, ternyata itu juragan Burhan pergi ke pemakaman dusun. Awalnya Mas cuma mau nunggu aja di luar, tapi karena lama dan penasaran, Mas coba masuk. Dan Mas ngeliat juragan Burhan itu ngebongkar kuburannya Mas Samsul." Mendengar hal tersebut, betapa terkejutnya Rati dan membuat banyak pertanyaan di dalam benaknya. "Terus ngapain juragan Burhan bongkar makam Mas Samsul?" "Mas juga nggak tahu pasti, Dek. Tapi yang Mas lihat, juragan Burhan itu mengambil tali kafannya Mas Samsul. Habis itu Mas lihat sosok pocong ireng itu dengan jelas, Dek. Ada berdiri di belakang juragan Burhan." "Ya Allah, jadi kamu serius, Mas?"
Iya dek, Mas serius. Makanya Mas itu ketakutan terus lari. Nah, waktu Mas sembunyi, ternyata pocong ireng itu terus ngikutin Mas dek. Wajah Mas sama wajah pocong ireng itu saling tatap. Makanya Mas itu shock dan takut banget kalau ingat-ingat kejadian malam itu, ucap Rama dengan wajah yang gusar. Ya Allah Mas, jadi malam itu kejadiannya kayak gitu. Pantas aja kamu trauma dan gak mau ceritain kejadian malam itu, ucap Rati yang dibalas anggukan oleh Rama. Tapi tunggu Mas, aku juga ingat waktu itu. Waktu mau pulang takziah, aku itu sempat nyampe Juragan Burhan. Dia itu ngeliatin rumah keluarga Mas Samsul dari jauh dan gak mendekat gitu sama sekali, kayak orang lagi mantau sesuatu, ucap Rati memberitahu. Atau jangan-jangan teror pocong ireng ini ada sangkut pautnya sama Juragan Burhan ya dek. Apalagi kata orang, Mas Samsul lihat sendiri kan pocong ireng itu ngelilingin rumah Juragan Burhan, ucap Rama yang dibalas anggukan oleh Rati. Udah Mas, jangan dibahas lagi. Kok aku jadi semakin takut ini ya. Iya dek, sama. Makanya Mas minta kamu buat temenin Mas ke rumah Juragan Burhan. Tapi kayaknya Juragan Burhan gak tahu kalau waktu itu Mas yang lihat dia dek, ucap Rama. Ya kalau gitu Mas sendirian aja. Kok gak berani takut. Ih, kamu ini dek, mau uangnya aja tapi nemenin gak mau, gerutu Rama yang sedikit kesal dengan sikap istrinya itu. Ya habis gimana dong Mas, aku kan beneran takut. Apalagi udah denger cerita dari kamu tadi yang makin tambah takut aku. Yaudah deh, biar besok Mas sendirian aja gak apa-apa. Rati pun hanya menanggapinya dengan senyuman kaku. Hingga tanpa terasa, malam pun berlalu. Suasana tengah malam selalu mencekam dan sunyi. Entah sampai kapan kondisi seperti ini terus berlangsung di dusun mereka. Namun semua warga kali ini menjadi patuh, karena terakhir kejadian yang dialami oleh Rama membuat warga semakin enggan keluar rumah saat tengah malam. Bahkan warung Mamat kini tutup setelah azan Isya berkumandang. Pagi-pagi sekali, warga dihebohkan dengan makam salah satu sesepuh di dusun yang seperti bekas digali ulang. Hal tersebut diketahui oleh Pak Bambang yang memang bertugas mengurus pemakaman dusun. Berbondong-bondong, para warga pun mengecek kondisi makam. Bahkan ada beberapa warga yang memberi usul untuk digali ulang, memastikan kondisi tulang belulang sesepuh itu masih utuh atau tidak. Namun, ada juga warga yang tidak setuju, karena bagi sebagian warga, menggali kuburan orang yang sudah meninggal lama merupakan suatu hinaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Lebih-lebih, kuburan tersebut merupakan kuburan tetua dusun. Hal tersebut memicu konflik, hingga akhirnya dibukalah mediasi antar aparat dusun dan juga tokoh agama di dusun tersebut, sembari mencari jalan keluar atas teror pocong ireng yang masih terus berlanjut. Ada apa ini? Kok rame-rame? Tanya Rama yang baru saja mengeluarkan sepeda motor milik Juragan Burhan dan dak diantarkan ke rumahnya. Mas nggak tahu ya, kalau tadi pagi itu rame, orang pada ngebahas soal makam tetua yang kayak habis digali. Nah terus ini rencananya mau ada rapat dusun cari solusi, ucap Rati menjelaskan. Jangan-jangan sama kayak waktu yang Mas lihat malam itu, Dik. Apa mungkin pelakunya sama ya? Jangan kenceng-kenceng Mas, takut ada yang denger nanti malah jadi masalah, tegur Rati yang dibalas anggukan oleh Rama. Terus ini kamu mau kemana Mas? Ya ke rumah Juragan Burhan toh dek, mau nganterin motornya ini. Mau aku temenin, tawar Rati. Gak usah dedek, Mas sendiri aja. Lagi pula kamu di sini dulu, jagain bengkel. Mas takut ada yang datang. Ya wes kalau gitu hati-hati ya. Ya dek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama pun mulai pergi mengendarai motor Juragan Burhan. Tak butuh waktu lama, Rama pun telah sampai di halaman rumah Juragan Burhan yang luas, namun terlihat sangat sunyi. Waduh, sepi banget ya. Orangnya di rumah gak ya? Gumam Rama. Rama pun memarkirkan motor Juragan Burhan dan mencoba mengetuk pintu rumah tersebut. Tok tok tok. Assalamualaikum, Juragan Burhan. Hening.
Tak ada jawaban. Rama pun kembali mencoba mengetuk pintu rumah. Namun sayang, lagi-lagi tak ada yang merespon. Kayaknya gak ada orang di rumah. Aku tinggal aja kali ya motornya di sini. Gumam Rama yang mulai menuntun motor Juragan Burhan ke teras rumah. Saat Rama hendak pergi, samar-samar terdengar suara dari samping rumah Juragan Burhan. Ya, di samping rumah Juragan Burhan terdapat gubuk bambu yang tertutup rapat. Dan dari situlah Rama mendengar sesuatu. Karena penasaran, Rama pun mencoba mendekati gubuk tersebut. Namun, baru saja tangannya hendak menyentuh pintu gubuk, tiba-tiba saja Rama dikejutkan oleh tepukan pundak dari belakang. Dek! Spontan, Rama pun menoleh, yang rupanya sudah ada Juragan Burhan dengan wajah datar menatap Rama. Juragan, ngapain kamu di sini? Anu Juragan, saya mau antar motor, tapi rumah sepi. Terus tadi saya dengar ada suara dari sini, makanya saya mau cek. Oh, itu paling suara tikus. Seram, ucap Juragan Burhan mengajak Rama agar menjauh dari gubuk tersebut. Dengan patuh, Rama pun mengikuti langkah Juragan Burhan hingga sampai di teras rumah. Juragan Burhan pun langsung mempertanyakan berapa ongkos yang harus ia bayar. Basi nggak pernah kelihatan nih Juragan, tanya Rama berbahasa basi. Wah, istri saya lagi pulang ke rumah orang tuanya. Soalnya orang tuanya lagi sakit, jadi harus diurus dulu, ucap Juragan Burhan menjelaskan. Nah, ini bayarannya Ram. Terima kasih sebelumnya ya. Ya, sama-sama Juragan. Harusnya saya yang terima kasih. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Hati-hati Ram. Rama pun melenggang pergi menjauh dari rumah Juragan Burhan. Namun entah mengapa perasaannya masih tertuju pada gubuk sederhana itu, seperti ada sesuatu di sana yang harus diketahui. Akan tetapi mengingat kejadian malam itu membuat nyali Rama kembali menciut. Ia tak mau lagi mengambil resiko dan memilih pura-pura tidak tahu untuk keamanan dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, Rama pun menceritakan unek-unek yang masih berada di benaknya itu pada sang istri, mengingat hanya istrinya sajalah tempat ia bercerita. Tapi kamu udah sempat lihat sesuatu atau belum Mas? Tanya Rati penasaran. Ya belum toh dek. Aku jadi ikut penasaran deh. Setelah meninggal dunianya anak Juragan Burhan kan keluarga mereka jadi tertutup, ujar Rati. Saat tengah asyik mengobrol, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh kedatangan Pak RT yang memberi kertas undangan untuk diskusi warga. Saat Rati membaca isi undangan tersebut, ia pun mengerutkan alisnya. Pak RT, ini nggak salah. Kita kumpul di Bali jam 8 malam, tanya Rati ragu-ragu. Ya, memang waktunya sudah ditetapkan. Lagi pula kan kita nanti rame-rame, sekalian mau cari solusi mengenai teror yang selama ini mengganggu kita semua. Jelas Pak RT. Ini semua wajib datang apa gimana ya Pak? Tanya Rama. Ini khusus laki-laki saja Mas Rama, karena kalau ibu-ibu kumpulan kan kasihan, ucap Pak RT yang dibalas anggukan oleh Rama. Iya, insya Allah Pak, nanti malam saya datang. Terima kasih Mas Rama sudah ingin meluangkan waktu untuk kumpulan. Kalau begitu saya pamit, mau bagikan undangan keluarga lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Rati dan juga Rama serentak. Pak RT pun berlalu pergi, meninggalkan halaman Rama dan Rati. Sementara itu, Rati langsung menatap lekat ke arah suaminya itu. Kamu yakin Mas mau datang jam 8 malam loh kumpulannya? Tanya Rati. Yakin dek, apalagi kan ini mau cari solusi atas masalah di dusun kita ini. Lagi pula Mas juga dijengah sama teror itu. Kalau Mas yakin ya nggak apa-apa, berangkat aja. Tapi kalau ragu mendingan jangan. Iya, Mas sudah mantap kok dek. Rati pun hanya mengangguk menanggapi ucapan Rama. Hingga tak terasa malam pun tiba.
Tepat pukul 8 malam, Rama pun berpamitan kepada Rati untuk pergi ke balai dusun. Baru saja keluar dari rumah, rupanya Rama sudah disapa oleh beberapa warga dusun lainnya yang melintas di depan rumahnya itu. "Mas Rama, mau ke balai ya?" sapa bapak-bapak itu. "Ya nih, bapak-bapak, kalian juga ya?" tanya Rama. "Ya, kalau gitu kita bareng aja. Kalau bareng-bareng berangkatnya, pasti pocongnya nggak bakalan gangguin kita," celetuk Asep. Rama pun hanya mengangguk dan bergabung dengan bapak-bapak tersebut. Selama perjalanan, para bapak-bapak pun penasaran dengan apa yang sudah dialami Rama kala itu. Namun, Rama masih enggan untuk menceritakan kejadian tersebut karena ia masih trauma. Beruntungnya, para bapak-bapak pun mengerti kondisi Rama dan tidak memaksakan kehendak mereka. Tak butuh waktu lama, mereka semua pun tiba di balai yang rupanya sudah banyak warga dusun yang berkumpul, termasuk aparat dusun dan juga sesepuh. Merasa semua yang diundang sudah datang, rapat pun dimulai. Pada awalnya, mereka membahas mengenai makam tetua dusun yang seperti habis dibongkar dan meminta pendapat, hingga akhirnya atas kesepakatan bersama diputuskan bahwa besok makam tetua dusun itu akan digali ulang untuk memastikan keutuhan tulang belulang jasad si tetua. Para bapak-bapak, kalau kami adakan ronda giliran, apa semuanya mau?" tanya Pak RT. Warga pun terdiam sejenak. Lalu mereka saling berbisik satu sama lain mengenai pembahasan ronda giliran. Ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju karena takut bertemu dengan sosok pocong ireng yang selama ini mereka takuti. Salah satu tokoh agama di dusun itu pun memberikan nasihat bahwasanya mereka tidak perlu takut dengan tipu daya iblis. Semakin mereka takut, maka iblis akan semakin senang dan terus meneror sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Akhirnya, keputusan pun diambil bahwa setiap malam akan dilakukan ronda dengan maksimal semalam 3 orang dan dilakukan secara bergilir agar tidak ada lagi kejadian yang sempat Rama alami. Beberapa warga pun mencoba menanyakan kejadian malam tersebut kepada Rama, akan tetapi Rama enggan menceritakan detail kejadian malam itu dan hanya memberitahu bahwa dirinya diikuti sosok pocong ireng. Mendengar pengakuan Rama, sontak membuat warga terkejut. Ada beberapa warga yang sudah menduga bahwa malam itu Rama memang bertemu dengan sosok pocong ireng. Rama pun menceritakan bahwa sang istri tidak tinggal diam setelah dirinya sakit. Rama diruqyah sampai 10 kali hingga akhirnya ia sembuh dan tidak lagi terbayang-bayang sosok pocong ireng. Jadi rumor kalau ketemu pocong ireng terus meninggal itu nggak bener dong, celetuk Asep yang dibalas anggukan oleh Rama. "Meninggalnya seseorang itu sudah menjadi takdir yang digariskan. Jadi ya bukan karena sosok pocong ireng tersebut," ucap salah satu tetua. Akhirnya rapat warga pun selesai di jam 10 malam. Para warga memilih untuk pulang bersama-sama menghindari bertemu dengan sosok pocong ireng. Namun Rama yang sedang fokus berjalan pun baru menyadari bahwa rapat barusan ada satu orang dusun yang tidak ikut datang, yaitu Juragan Burhan. Sesampainya di rumah, Rama pun menceritakan isi rapat malam itu hingga akhirnya hari pun berganti. Rupanya jadwal ronda sudah diatur dan ditetapkan oleh Pak RT dan Pak RW. Hari pertama ronda dimulai. Rama mendapati hari pertama meronda bersama dengan Asep dan juga Bokir. Tepat pukul 8 malam, mereka sudah harus berkumpul di pos ronda. Ada juga yang kebagian untuk menyiapkan camilan dan minuman untuk warga yang meronda. "Dek,
Mas ronda dulu ya, ucap Rama sembari meraih sarungnya. Kamu yakin mas mau ikut ronda? Tanya Rati ragu-ragu. Rati mengkhawatirkan kondisi sang suami, apalagi mengingat suaminya itu pernah diikuti pocong ireng. Iya dek, lagian kan mas juga gak sendirian, aman, ucap Rama dengan mantap. Rama yang memang sudah sangat muak dengan teror tersebut pun sangat bersemangat mengenai ronda dan berharap suasana dusun kembali seperti dulu yang masih ramai walaupun di malam hari. Yaudah, kalau gitu hati-hati ya mas, ucap Rati yang dibalas anggukan oleh Rama. Rama pun keluar rumah yang rupanya ia sudah ditunggu oleh Asep dan Bokir. Loh, Mas Asep, Mas Bokir, dari kapan kalian di situ? Dari tadi, biar bareng-bareng ke pos rondanya, ucap Asep. Oh gitu, ya udah, kita jalan sekarang aja, ucap Rama yang mulai berjalan mendekati mereka berdua. Mereka bertiga pun berjalan menuju pos ronda. Seperti biasa, suasana dusun malam itu terlihat sangat sunyi dan mencekam. Sepi banget ya, bikin orang takut aja, celetuk Bokir. Ya untungnya rondanya bertiga, kalau cuma berdua saya emang gak mau, ucap Asep yang sesekali mengusap tengkuknya. Rama pun hanya tersenyum menanggapi celotehan kedua tetangganya itu. Hingga akhirnya mereka pun sampai di pos ronda. Rupanya camilan dan juga air minum termasuk teh hangat sudah tersedia di pos ronda. Wah, enak banget nih, udah ada camilan, ucap Bokir bersemangat. Mereka pun memasuki pos ronda dan mengobrol apa saja. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Waktunya bagi mereka untuk mulai berkeliling dusun. Ini kita mau misah apa gimana nih? Tanya Asep. Jangan mas Asep, kita keliling bertiga aja biar aman, ucap Rama yang masih takut jika harus berkeliling sendirian. Jujur saja, ia tak ingin lagi bertemu dengan sosok pocong ireng itu lagi. Cukup baginya sekali seumur hidup ia mengalami hal tersebut. Asep dan Bokir pun akhirnya setuju. Mereka bertiga mulai menyusuri dusun yang sunyi hingga akhirnya mereka tiba di halaman rumah Juragan Burhan yang letaknya paling ujung sendiri. Rumah Juragan Burhan ini lama-lama kok kelihatannya serem banget ya, celetuk Bokir. Jangan sembarangan kalau ngomong, kalau sampai Juragan denger bisa habis kamu Kir, tegur Asep. Tapi jujur, aku sebenarnya penasaran ya sama gubuk itu, ucap Rama sambil menunjuk ke arah gubuk tersebut. Oh, emangnya kenapa penasaran sama gubuk itu Mas Rama? Tanya Asep. Rama pun menceritakan kejadian tempo hari lalu yang mana ia mendengar sesuatu di dalam gubuk sana. Namun sayang, ia belum berhasil mengecek isi dalam gubuk tersebut hingga membuatnya penasaran. Ya, tapi itu kan gubuk terbengkalai. Palingan juga itu suara tikus, celetuk Asep. Bisa jadi sih, tapi nggak tahu kenapa ya, hati saya penasaran terus, jawab Rama. Duh, dah, kenapa jadi bahas gubuk sih? Ayo kita keliling lagi, ucap Bokir. Mereka bertiga pun hendak pergi dari area tersebut dan kembali berkeliling. Namun belum terlalu jauh mereka pergi, samar-samar terdengar suara seseorang meminta pertolongan. Tunggu. Kalian dengar gak? Ada yang minta tolong begitu, ucap Rama. Asep dan Bokir pun hanya saling tatap dan mulai mencoba menajamkan indera pendengaran mereka. Tolong. Samar-samar mereka mendengar suara tersebut dan menganggukkan kepala mereka. Ya, itu yang minta tolong tuh, ucap Bokir. Ayo kita cari. Mereka bertiga mulai mencari sumber suara tersebut yang rupanya tertuju pada gubuk samping rumah Juragan Burhan. Dari situ, ucap Rama sambil menunjuk. Ayo kita ke sana, ucap Asep. Mereka bertiga pun langsung mendekati gubuk tersebut dan benar saja di dalamnya ada seorang wanita yang meminta pertolongan untuk dilepaskan. Susah payah mereka mencoba membongkar pintu gubuk tersebut hingga akhirnya upaya mereka pun berhasil.
Dan alangkah terkejutnya mereka bertiga saat mendapati sosok perempuan yang dipasung, dan setelah diamat-amati rupanya wanita tersebut adalah Bu Asih, istri Juragan Burhan. Ya Allah, Bu Asih, Bokir, Bokir. Kok bisa, Bu? Ibu dipasung di sini? Tanya Bokir tak menyangka. Sementara Rama dan Asep sibuk membuka pasung tersebut hingga akhirnya pasung tersebut berhasil mereka lepas. Udah Bokir, jangan banyak tanya. Kita bawa Bu Asih ke rumah Pak RT dulu aja, ucap Asep. Mereka bertiga pun membawa Asih ke rumah Pak RT. Sesampainya di rumah Pak RT, Bu Asih pun langsung mendapatkan perawatan khusus dan juga pendampingan. Setelah situasi memungkinkan, Bu Asih pun mulai ditanyakan oleh Pak RT malam itu juga. Bu Asih menceritakan serangkaian kejadian yang sudah menimpa dirinya. Awalnya, ia merasa curiga karena semenjak anaknya meninggal, setiap malam sang suami selalu pergi entah kemana. Karena penasaran, ia pun mencoba membuntuti, yang akhirnya Bu Asih mengetahui apa saja yang dilakukan oleh suaminya itu. Rupanya, teror pocong ireng itu adalah sesembahan suaminya. Suaminya bersekutu dengan sosok pocong ireng untuk kekayaan dan ngelmu yang belakangan Bu Asih ketahui bahwa anak sematawayangnya menjadi korban tumbal. Karena merasa tidak terima dan tidak mau sang suami berada di jalan yang sesat, Bu Asih pun mencoba selalu menggagalkan ritual persembahan. Saya itu tidak ikhlas kalau suami saya hidup dengan kesesatan, Pak RT. Saya nekat, tapi justru saya disiksa dan saya dipasung, ucap Bu Asih dengan isakan. Betapa tercengangnya mereka semua yang mendengar kenyataan tersebut. Rupanya dalang dari balik semuanya itu adalah Juragan Burhan. Rama yang sudah mendengar sendiri dari mulut Bu Asih pun mulai berani menceritakan tentang kejadian yang menimpa dirinya malam itu. Dengan detail, Rama menceritakan bahwa ia melihat Juragan Burhan menggali makam Samsul dan mengambil tali kafan milik Samsul. Hal tersebut semakin membuat Pak RT, Asep dan juga Bokir tercengang. Begitu pula dengan Bu RT yang tengah berada duduk di samping Bu Asih. Malam itu terbongkarlah keserakahan yang dilakukan oleh Juragan Burhan hingga akhirnya Pak RT pun memutuskan untuk melakukan penggalian makam tetua besok. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, warga sudah ramai-ramai berbondong-bondong menuju area pemakaman dusun. Mereka ingin melihat sendiri proses penggalian itu. Saat makam selesai digali, kondisi tulang belulang memang masih utuh. Yang hilang hanya tali kafan saja. Selesai berurusan dengan makam tetua, Pak RT pun mengumpulkan beberapa warga untuk mengecek kondisi rumah Juragan Burhan. Dengan penuh semangat, para warga pun berbondong-bondong pergi ke rumah Juragan Burhan dan membuka paksa rumah tersebut. Awalnya tidak ada yang aneh, hanya terlihat suram dan kotor seperti rumah yang terbengkalai. Saat beberapa warga mulai memasuki rumah termasuk Rama, mereka mulai mengecek satu persatu ruangan. Rama pun membuka salah satu pintu kamar, akan tetapi saat pintu kamar tersebut terbuka, sontak aroma busuk yang sangat menyengat menyeruak keluar, hingga beberapa warga tak kuasa menahan aroma tersebut dan memilih pergi. Sementara Rama dan juga beberapa warga lainnya tetap menahan aroma tersebut dan memasuki kamar itu. Alangkah terkejutnya mereka saat samar-samar melihat kamar penuh dengan benda-benda aneh dan juga bangkai kepala domba yang berada di lantai kamar. Rama pun menyalakan lampu kamar tersebut dan kembali terkejut saat melihat pola di atas lantai, pola bintang dengan huruf-huruf asing yang ia tidak mengerti dan juga kepala domba yang sudah membusuk. Ini pasti ritual, ucap Asep seraya menutup hidung.
Sementara itu, Juragan Burhan yang baru pulang pun terkejut saat mendapati rumahnya sudah ramai didatangi warga. "Ada apa ini? Ngapain kalian di rumah saya?" teriak Juragan Burhan. Warga yang tak kuasa menahan marah langsung menyerang Juragan Burhan membabi buta sampai-sampai Pak RT dan Pak RW sulit menghentikan amukan massa. Hingga akhirnya Juragan Burhan terkapar dengan tubuh bersimbah darah. "Kita bakar aja rumah Juragan Burhan. Kalau masih dibiarkan berdiri, nanti kita semua bisa apes," ucap salah satu warga dengan suara yang lantang. Pak RT dan Pak RW sibuk menyelamatkan Juragan Burhan. Mereka berdua tak kuasa menahan amukan warga yang langsung membakar rumah Juragan Burhan begitu saja. Dan hari itu menjadi hari yang penuh cerita di dusun tersebut. Setelah rumah itu terbakar hangus tak tersisa, Asih yang sudah tidak mau tahu dengan kondisi suaminya pun memilih pulang ke rumah orang tuanya, sementara Juragan Burhan masih dirawat di rumah sakit. Setelah kejadian tersebut, kini sudah tidak ada lagi teror pocong ireng yang menghantui dusun tersebut. Bahkan suasana malam hari kembali menjadi ramai. Namun sayang, suasana seperti itu tidak berlangsung lama. Setelah 1 bulan mendapatkan perawatan, Juragan Burhan pun mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Malam itu, Rama masih membuka bengkelnya sampai jam 9 malam karena harus mengerjakan motor tetangganya yang akan dipakai besok. "Mas, udah malam loh, gak lanjut besok aja?" tanya Rati seraya membawa secangkir teh hangat untuk suaminya itu. Dengan senang hati, Rama pun menerima teh tersebut dan menyeruputnya. "Bentar lagi dek, tanggung." "Walah ya wis, aku temenin aja mas. Lagian aku juga bosan di dalam terus." "Iya dek, tapi emangnya kamu gak ngantuk?" "Enggak mas." Saat tengah asik mengobrol, tiba-tiba saja Rama dan Rati dikejutkan suara teriakan meminta tolong. Buru-buru Rama dan Rati keluar dari bengkel dan rupanya yang meminta tolong itu adalah Asep. Ia berlari luntang-lantung tak tentu arah. Mas Asep kenapa?" tanya Rama yang berupaya menghentikan Asep. "Anu Mas Rama, arwah Juragan Burhan gentayangan." "Arwah Juragan Burhan?" ucap Rati yang dibalas anggukan karena merasa takut. Asep pun langsung berlari pulang, sementara Rama dan Rati masih terdiam kaku dan saling tatap. Setelah kejadian tersebut, dusun kembali gempar karena isu arwah Juragan Burhan yang bergentayangan di setiap malam. Hingga akhirnya suasana dusun kembali mencekam dan tidak ada lagi warga yang berani keluar rumah saat malam tiba. Bahkan ada beberapa warga yang bercerita bahwa Juragan Burhan menuntut balas dendam karena rumahnya dibakar, hingga ia selalu menghantui warga yang sempat memukulinya dan juga yang ikut membakar rumahnya itu. Hingga 1 minggu lamanya, desas-desus arwah Juragan Burhan bergentayangan pun masih menjadi trending topik. Pak RT dan Pak RW pun akhirnya mencoba mengadakan selamatan untuk arwah Juragan Burhan. Hari itu, para warga pun sibuk bergotong royong untuk mempersiapkan acara selamatan yang akan digelar malam itu di balai dusun. Para bapak-bapak sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, sementara para ibu-ibu juga sibuk memasak untuk persiapan. Rati pun ikut serta membantu karena semua warga dusun tidak ada satupun yang absen dari kegiatan itu. Hingga akhirnya malam yang ditunggu-tunggu telah tiba. Setelah sholat Isya berjamaah, para warga mulai berkumpul di balai dusun. Mereka pun mulai melaksanakan acara selamatan tersebut hingga selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga setelah acara ini arwah Juragan Burhan menjadi tenang dan tidak lagi mengganggu warga dusun. Dan semoga kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa sesuatunya itu harus kita pikirkan
Jangan main hakim sendiri, jangan berbuat seenaknya sendiri sekalipun orang tersebut salah. Karena manusia tak luput dari kesalahan, ucap Pak RT. Mendengar ucapan Pak RT, para warga tertunduk merenung dan menyesali perbuatan mereka yang sudah bertindak main hakim sendiri, hingga akhirnya arwah Juragan Burhan menuntut balas pada mereka. Acara selamatan itu pun berjalan dengan semestinya. Selesai menikmati hidangan, para warga mulai berpamitan pulang ke rumah mereka masing-masing, dan hanya tersisa para dusun, tetua dusun, dan juga tokoh-tokoh agama. Mas, malam itu kamu gak ikut-ikutan kan? Tanya Rati. Enggak, Dek. Mas cuma buka kamar Juragan Burhan aja kok. Mas gak ikut mukul dan juga gak ikut bakar rumah Juragan Burhan, ucap Rama sambil menggandeng tangan sang istri. Syukurlah, sudah cukup kita diteror pocong irong. Saya mau diteror arwah Juragan Burhan lagi. Manas banget dong. Doanya yang baik-baik aja, Dek. Semoga setelah ini dusun kita membaik dan normal lagi, ucap Rama yang dibalas anggukan oleh Rati. Setelah dilakukannya doa bersama dan selamatan malam itu, kini sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan dari arwah Juragan Burhan. Kondisi dusun pun kembali tenang. Namun sayang, karena kejadian itu, bekas rumah Juragan Burhan yang hangus itu pun sesekali terdengar suara isak tangis di sana. Beberapa warga yang pernah mendengarnya pun bersaksi untuk hal tersebut. Akan tetapi, karena tidak mengganggu, warga pun tidak ambil pusing dan hidup normal kembali. Dusun pun tetap ramai saat malam tiba. Bahkan Rama juga menutup bengkelnya sampai malam hari. Begitu pula dengan warung Mamat yang kembali tutup pada jam 12 malam karena banyak bapak-bapak yang berkumpul di warungnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Waduh, Juragan Burhan ya ternyata. Dan di sini mengerikan sekali Juragan Burhan. Dia menggali makam, berapa makam yang digali sama dia, dan berapa tali kain kafan yang sudah dicolong sama dia. Dan bahkan puncaknya adalah ketika dia ketahuan menumbalkan anaknya, dan itu didapat informasinya dari istrinya Bu Asih, yang mana Bu Asih ternyata selama ini dipasung, teman-teman. Waduh, dia alasannya Bu Asih lagi pergi ke rumah orang tuanya, ya kan, merawat orang tuanya yang sakit. Ternyata Bu Asih dipasung di gubuk di sekitaran rumahnya dia, dan ini semua terbongkar berkat Rama yang mengantarkan motornya luar biasa. Ya itulah teman-teman, sepintar-pintarnya, sedalam-dalamnya bangkai disiman, pasti akan tercium juga baunya. Dan dalam kisah ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua ya, agar tidak main hakim sendiri. Karena ya seharusnya dilaporkan aja Juragan Burhan, dibawa, dilaporkan, diserahkan ke pihak yang berwajib, karena udah banyak banget tuh pasal yang dilanggar tuh. Karena membongkar makam ini adalah tindak kriminal, dan ini udah berapa makam tuh. Dan memasung istri juga itu, waduh, itu pidana banget tuh teman-teman. Jadi berlapis-lapis di sini pasal yang diterapkan untuk Juragan Burhan. Tapi ya seperti itu, akhirnya rumahnya dibakar oleh warga, Juragan Burhannya juga dihakimi sehingga harus meninggal dunia. Luar biasa sekali kisahnya Lia Maya. Terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, jangan lupa tombol HP juga diklik. Dan buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.